Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang MRP ya, Material Requirement Planning dan ERP-nya. Nah, buat teman-teman harapannya segera untuk mencatat dan menulis sehingga nanti paham apa yang disampaikan. Nah, untuk yang pertama kita mulai bahas Bills of Material atau BOM biasa disebutnya. Jadi BOM ini adalah lilisan komponen atau material yang dibutuhkan untuk merakit suatu produk akhir nantinya. Jadi seperti ingredient gitu. Di BOM ini kita melompokkan material-material tersebut menjadi beberapa level atau tingkatan, mulai dari 0 sampai nanti yang paling akhir. Bisa 3, bisa 5, bisa lebih banyak daripada itu, tergantung nanti produknya memiliki banyak ingredient yang harus direkatkan kepadanya. Nah, untuk contoh kita akan bikin BOM dari produk Ewsem. Ini soalnya setelah ini, silahkan di post dulu untuk mencatat soal dan memahaminya. Nah, untuk soal contoh 1 tadi, pengembangan suatu struktur produk dan kebutuhan brutonya, kita lihat poin pertama ya. Speaker kits mengemas komponen stereo berkualitas tinggi untuk pesanan melalui pos. Komponen untuk kit pengeras suara terbaik A, jadi nama produknya itu A, Awesome. Kita tulis A, mencakup 2 kit pengeras suara 12 inch standar B dengan 3 kit pengeras suara dengan F booster C. Jadi A itu terdiri dari 2B dan 3C. Lalu poin kedua, setiap B terdiri dari 2D dan 2E. Setiap B terdiri dari 2D dan 2E. Setiap 3 kit stereo C memiliki 2F dan 2E. Berarti C itu terdiri dari 2F dan 2E. Setiap pengeras, poin selanjutnya, setiap pengeras suara F terdiri atas 2 pengeras D. F dulu ya, karena D-nya belum disebutkan berapa. Jadi F dulu. F itu terdiri dari 2D dan 1G. Silakan lihat soalnya. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya itu sebagian besar pembeli dan akan memerlukan alat bantu dengar untuk waktu 3 tahun penggunaan. Di sana nggak ada keterangan lainnya. Nah, dan setelah dicermati di soal, hanya ini info yang tersedia. Jadi kita langsung bikin bill of materialnya. Caranya adalah kita harus bikin level-level terlebih dahulu. Level yang paling atas itu level 0, terus level 1, level 2, sama level 3. Kita coba sampai level 3 dulu. Jadi yang di level 0 ini kan yang paling atas atau produk jadinya, yaitu produk A ya. Produk A. Kita bikin ranji atau apa tuh namanya ya? Ranji-ranji gitu. Untuk seterusnya. A itu terdiri dari apa? Dari 2B dan 3C. Jadi kita bikin, turunkan ke bawah seperti diagram pohon. Oke, ini 2B, B, dan ini cabang ke samping sini 3C. Oke, lihat soal lagi, bener-bener ya, 2B dan 3C. Yang B terdiri dari 2D dan 2E. B itu berarti level 2-nya bisa E, bisa D. Nah, karena di F juga ada D, di B juga ada D, maka kita tinggalkan dulu yang B sama yang F. Kita langsung ke yang C. Karena kita ragu nanti apakah yang D ini di level 2 apa level 3. Nah, lanjut yang C. C itu terdiri dari 2F dan 2E. Kita bikin lagi. 2F dan 2E. Nah, selanjutnya F terdiri dari 2D dan 1G. F berarti di level 3-nya.
2D, dan 1G. Nah, dari sini kita tahu bahwa D itu sebenarnya di level 3. Dan F yang ada di D kan D yang ada di F kan level 3. Otomatis D yang ada di B juga harus level 3. Kita lanjutkan yang B. Sedangkan level 2-nya masih kosong, berarti level 2-nya diisi oleh 2E, sedangkan level 3-nya diisi oleh 2D gitu. D 2D 2E. Nah, seperti inilah BOM dari produk Awison. Nah, gini ya. Langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan komponen-komponennya. Nah, mungkin di soal agak kurang lengkap ya. Jadi A itu sebenarnya jumlahnya 50 yang harus diproduksi 50. Jadi sesuai yang tadi kita masukin. Misal B ya. B itu kan kita lihat di sini. B itu 2A, berarti 2 kali A. C itu 3A, berarti 3 kali A. Kita bikin di sini. B itu 2A. 2 kali 50 sama dengan 100. C itu 3A. 3 kali 50 sama dengan 150. Nah, begitu seterusnya sampai G. Nah, gimana untuk D yang berada ada di bawah 2 komponen, di bawah F dan di bawah B? Makanya kita jumlahkan keduanya. Berarti D itu adalah 2B ditambah 2F. Seperti ini. 2. Oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan yang D ini, karena D itu 2B ditambah 2F, B-nya udah ada dan F-nya belum diketahui berapa, jadi kita lingkawi terlebih dahulu. Nah, di sini juga E ya, 2B tambah 2C, 2 kali 100 tambah 2 kali 150. Salah nih jumlahnya nih, harusnya 500. Nah, 2C, F ini 2C, 2 dikali 150, 300. G itu 1F, 1 kali 300 sama dengan 300. Nah, yang D berapa? 2 kali 100 ditambah 2 kali F, 300. Jumlahnya 800. Nah, jumlah ini yang akan kita masukkan nanti ke dalam tabel. Nah, sebelum masuk ke tabel, kita bikin dari BOM tersebut MRP-nya terlebih dahulu, MRP strukturnya seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi soalnya seperti ini, ada beberapa komponen dan ada lead time-nya. Kita akan bikin MRP. MRP ini gunanya untuk mengetahui pada minggu keberapa komponen itu harus ada di dalam perusahaan untuk merakit komponen setelahnya. Jadi di sini kita pakai waktu, kita bikin grafik terlebih dahulu. Nah, yang garis horizontal itu menandakan waktu atau minggunya ya. Angka 1 berarti 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, seperti itu. Maksudnya jarak antara angka-angka ini adalah 1 minggu. Jadi untuk sumbu vertikalnya kita belum bikin, karena kita belum tahu nih pada minggu keberapa selesainya gitu. Jadi kita belum bikin. Kita bikin dari awal dulu. Sebenarnya sama seperti BOM tadi, MRP itu bentuknya seperti ini juga, cuman dirotasikan ke samping dan dia punya waktu. Jadi bentuknya sama, tapi dirotasikan ke samping dan kita tahu dia waktu tunggunya berapa. Nah, kita bisa mulai nih, mulai dari mana dulu, terserah mau dari yang Nah, kita coba dari yang C terlebih dahulu ya, punya cabang C. Berarti ada D dan G ya di level ke-3 dan dia harus pesanannya paling awal. Nah, di soal yang G itu lead time-nya 2 minggu. Jadi kita tarik dari sini. Minggu pertama 2 minggu, 1, 2 berarti sampai ke minggu ke-3. Garis dan kasih huruf G. Selanjutnya D. D itu lead time-nya 1 minggu. Jadi menyesuaikan ya, karena ketemunya di sini, tarik garis ke atas. Dan D hanya 1 minggu, jadi tibanya di minggu kedua. Minggu kedua D harus dipesan. Gitu. Cabangnya D apa? Cabangnya D F. F itu lead time-nya 3 minggu. Jadi dari sini 3 minggu, 1, 2, 3. Tiba jadi minggu ke-6. Jadi ini F. Setelah F,
karena dia sama-sama E, kita tarik garis ke atas lagi. E itu lead time-nya 2 minggu, jadi kita tarik 1, 2 ke belakang ya. Ini adalah E. Setelah itu baru C, dan C itu lead time-nya hanya 1 minggu, jadi kita tarik di sini. Hanya 1 tiba di minggu ke-7. Ini C. C yang ada di level 1 itu kan sama posisinya dengan B. Berarti kita harus tarik garis untuk menyamakan posisi C dengan B. Ke sini. Tarik garis ke atas. B itu lead time-nya 2 minggu. Kita tarik ulur ke belakang 1, 2. Berarti minggu ke-5 harus dipesan komponen B. B. Nah, di bawah B ada D dan E. Kita bagi 2. E itu lead time-nya adalah 2 minggu. Dari minggu ke-5, 2 minggu tarik ke belakang adalah minggu ke-3. Jadi di sini. Ini E. Dan yang D lead time-nya hanya 1 minggu. Tarik ke belakang 1 minggu, jadi minggu ke-4. Dia harus ada D. Nah, selesai kan bomnya? Tinggal A. A itu adalah produknya atau produk akhir. A itu lead time-nya 1 minggu dan dia berada di atas B dan C. Berarti kita tarik garis 1 minggu ke depan dan dikasih nama A. Di sini kira-kira. A. Selesai kan? Selesai. Dan setelah kita selesai, kita harus tarik garis ke atas, garis vertikalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa produksi untuk produk A itu sudah selesai dalam waktu 8 minggu. Jadi sekarang kita bisa ngeliat nih, yang G ini butuh waktu 2 minggu dan dia harus dipesan terlebih dahulu di minggu pertama. Sampainya di minggu ketiga. Kalau D harus dipesan di minggu kedua, nyampainya minggu ketiga. Setelah D dan G dirakit, jadilah produk F. F itu 3 minggu. E itu 2 minggu. Seperti itu cara bacanya. Karena kita udah selesai bikin MRP-nya, kita harus pindahkan ke dalam tabel MRP-nya. Seperti ini nanti. Nah, sebaiknya teman-teman bikin tabel ini terlebih dahulu dengan rapi-rapi, karena ini supaya gampang menjelaskan aja. Teman-teman silakan kalau mau rapi juga boleh, mau nggak dipakai penggaris juga boleh. Oke, apa sih yang akan kita masukkan ke dalam tabel-tabel ini? Yang akan kita masukkan adalah yang udah kita jumlahin di awal. Ingat, yang ini ya. Nah, yang ini. Silakan kita masukkan. Jadi tadi kan, dapatnya yang A itu jadinya di minggu ke-8. Berarti kita bikin tabelnya 8. A ini jumlahnya berapa tadi? A itu ada 50. Nah, masukin deh ke sini. Ke minggu ke-8. A itu 50. A ya, A. Lead time-nya berapa? Lead time-nya 1 minggu. Berarti di minggu keberapa kita harus pesan? Mundur 1 minggu. Di minggu ke-7. Maka bikinnya di tabel yang di bawahnya. Karena di atas itu tanggal dibutuhkan, yang di bawah itu tanggal dipesan. Dibutuhkan di minggu ke-8 dengan jumlah 50, dan kita harus pesan di minggu ke-7 dengan jumlah 50. Karena lead time-nya adalah 1 minggu. Begitu juga selanjutnya yang B. B itu tadi jumlahnya berapa? Nah, silakan lihat catatannya lagi. B itu jumlahnya 100 dan dia harus dipesan ke minggu ke-7. Dibutuhkan di minggu ke-7 dan lead time-nya 2 minggu, dipesan minggu ke-5. Kita masukkan ke dalam tabel. Jumlahnya 100, minggu ke-7 harus ada, lead time-nya 2 minggu. Minggu ke-5 harus dipesan. Seperti itu. Yang C juga begitu. Harus ada di minggu ke-7. Jumlahnya 150. Lead time-nya 1 minggu. Berarti minggu ke-6 dia harus dipesan. Yang E juga gitu. E ada 2 tuh kan ya. Ada yang di B, ada yang di C. Nah, kita lihat lagi di sini. 2B tambah 2C. 2B-nya berapa? 2 kali 100 berarti 200. 2C-nya 2 kali 150 berarti 300. Nah,
Jadi nanti ada dua kolom yang kita isi di baris E. Satunya 200, satunya 300. Nanti kita kasih kode, yang 200 itu B, yang 300 itu C. Ya, lihat ke sini. E itu yang di C itu harus ada di minggu ke-6. Dan dipesan di minggu ke-4. Kita masukin. E ya. E itu minggu ke-6 harus ada berapa? 300. C. Lead time-nya 2 minggu. 300 C gitu. Yang ini, yang E-nya di sini harus ada di minggu ke-5 dan dipesan di minggu ke-3. Ini yang dari B berarti tadi berapa? 200 ya, karena 2 kali B. Jadi harus ada di minggu ke-5. Minggu ke-5 nih, mana? Nih. 200 kodenya B, tanggal pesannya di minggu ke-2 lead time-nya, berarti 200 B. Nah, seperti itu. Selanjutnya F ya. F itu 2C, berarti 300. F itu harus dipesan ke minggu ke-6. Berarti 300, lead time-nya 1, 2, 3, 300. Yang D harus ada di minggu ke-3. Ada yang dari F, D kan ada yang dari B. Kita pakai satu-satu. Nah, kalau D yang dari B itu 2 kali 100, 200. 2 kali F, 2 kali 300 adalah 600. Kita masukkan ke sini. D itu asalnya di minggu ke-3 yang untuk F ya. Yang untuk F ada di minggu ke-3. 600. Lead time-nya kita kasih kode F. Lead time-nya 1 minggu. 600 F. Untuk yang B dia harus ada di minggu ke-5. Di minggu ke-5 jumlahnya sebanyak 200 B, 200 B. Nah, seperti ini. Terakhir yang G itu ada di minggu ke-3 sebanyak 300. Lead time-nya 2 minggu. Minggu pertama harus dipesan 300. Nah, seperti itulah cara mengisi tabel MRP-nya. Nah, tadi itu kan tabel MRP ketika nggak ada on-hand inventory-nya atau nggak ada persediaan di gudangnya, otomatis 0 gitu ya. Nah, ini kasus gimana kalau di gudang ada persediaan atau ada on-hand inventory-nya. Misal gini, A itu di gudang ada 10, B itu ada 15, C itu 20, sampai seterusnya. Nah, maka tabelnya akan berbentuk beda. Maka yang ini yang kita kalkulasikan tadi, yang ini nggak akan berlaku sama, angkanya akan berubah, jumlah dan totalnya ini akan berubah. Coba kita perhatikan ya. Nah, karena ada 7 tadi material sehingga terbentuknya produk A, maka tabelnya akan banyak seperti ini. Nah, gitu. Dan yang harus diperhatikan beberapa tabel aja. Misalnya nih, lead time-nya berapa? Ini lead time. Ini on hand inventory-nya berapa sesuai yang di soal. Kalau nggak ada safety stock-nya kosongin, allocated-nya juga. Levelnya berapa? Kalau A itu levelnya 0, kalau B itu levelnya 1 gitu ya. Jadi gini, lead time-nya ada di soal, on hand-nya juga ada di soal, levelnya juga udah kita cari, dan itemnya juga ada di soal. Nah, untuk kesini kita bikinnya minggunya ada 8. Karena kita udah tahu tadi untuk membuat produk A itu butuh 8 minggu. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah gross requirement-nya. Berapa total yang dibutuhkan? Di sini ada 50. Kita ingat tadi ya, untuk membuat 50 produk A gitu. Jadi berapa ada on hand project-nya? Atau on hand inventory-nya berapa? Tadi ada 10. 10 ya, 10 isiin 10 semuanya sampai minggu 8. Nah, untuk net requirement-nya kita harus beli berapa jadinya? Berarti kita harus kurangkan nih, karena ada persediaan di dalam gudang 50 yang kita butuhkan. Karena ada persediaan 10, maka kita nggak perlu 50 lagi mesen, dikurangin 50 dikurang 10, dapatnya 40. Jadi yang harus kita pesen produk A, yang harus kita bukan pesan sih, kita buat produk A itu adalah 40 gitu. Ordernya juga 40. Lead time-nya berapa? Plan order release-nya, planning harus dipesan. Lead time-nya ada 1 minggu. Makanya di sini kita
harus pesan di minggu ke-7 sebanyak 40 gitu ya. Nah, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke komponen B. Di komponen B, lead time-nya 2 minggu, on hand-nya ada 15 di soal, level 1, itemnya item B. Jadi, gross requirement atau yang dibutuhkannya itu berapa? Kalau di awal yang kita cari, B itu adalah 2A, jadi itu 100 kan? Sekarang rumusnya tetap sama, B itu 2A. Karena B 2A, A-nya udah berubah nih jadi 40, nggak 50 lagi. Berarti 2 dikali 40. Jumlahnya 80. Gitu ya. Bukan 100 lagi dimasukin ya. Rumusnya tetap sama, B itu 2A, cuman A itu kan udah berubah jumlahnya. 2 dikali 40 jadinya 80A. Bikin aja kode. Kode ini fungsinya untuk memperjelas aja, biar nggak bingung. Setelah dapat nih gross requirement yang dibutuhkannya berapa, kita lihat lagi nih ke on hand inventory-nya. Ada 15. Nih on hand-nya 15, tulis semua sampai di sini. Kita harus apakan? Kita harus kurangkan. 80 kurang 15 jadinya 65. Turunin aja. Lead time-nya berapa? Lead time-nya 2 minggu. Geser ke kiri. Jadi minggu ke-5 harus pesan 65 requirement B. Nah, mudah-mudahan paham ya sampai yang B. Kita lanjut nih ke yang C. Lead time-nya 1, on hand-nya 20. Rumusnya C apa tadi? Kita lihat lagi. C itu 3A. Karena A-nya udah berkurang, berarti C itu 3 dikali A-nya 40. Jadinya 120. 120 ya. On hand-nya berapa? On hand inventory ada 20. 20. Jadi 120 kita kurangin sama 20. Jadinya 100 lead time-nya 1 minggu. Minggu ke-6 harus pesan 100 requirement C. Kita lanjut yang E. Nah, setelah C kenapa yang E dulu, kenapa nggak yang D? D itu letaknya di sini. Karena tadi kita tahu E itu levelnya di level 2, sedangkan D ini di level 3. Jadi kita lebih dahulukan yang level 2. Lead time-nya 2, on hand-nya 10, level 2 E. E itu rumusnya apa tadi? 2B ditambah 2C. B-nya udah bertukar, C-nya juga udah bertukar. Jadi 2B, 2 dikali 80 ditambah 2C. Bukan, 2 dikali 65. Nah, jadi yang dipakai yang ini ya, yang paling bawah nih. Yang paling bawah. 2 dikali 65 ditambah 2 dikali 100. Nih. On hand-nya berapa? On hand-nya 10. Nah, cuma sampai sini. Kenapa? Karena minggu terawal gitulah, gitu ya. Jadi kayak nggak sampai ke sini karena kalau inventory-nya udah di sini, terus dikurangin kan 0 tibanya di sini. Kita turunin nih. 130 kurang 10, 120 turunin. 200 kan nggak dikurangin apa-apa, turunin. Lead time-nya 2 minggu, turunin. Nah, gitu. Untuk yang F gitu juga sama ya. Dapatnya dari mana? Lihat lagi rumusnya. F itu 2C. 2C ya. 2 dikali 100. Ini C tadi ya. 2 kali 100, 200. Dikurang, dapatnya segini. Itu juga yang D. Sama kasusnya dengan yang E tadi. D rumusnya apa? D itu 2B tambah 2F. Nah, D itu 2B tambah 2F. B berapa tadi? B 65. 2 nih dikali 2. F itu berapa? F 195. Kan 2F dikali 2. On hand-nya berapa? 10 dikurangin. Di lead time kan. Ini juga karena nggak dikurangin, tetap jumlahnya segini. Lanjut yang terakhir yang G. Yang G ya. Itu berapa? G itu rumusnya apa? 1F. Karena G itu 1F, kita tinggal masukin nih. F, 1F, 1 kali 195. 195. On hand-nya berapa? On hand-nya 0. Jadi, gak usah dikurangin. Tetap 195. Dan pesannya, lead time-nya 2 minggu. Pesan di minggu pertama dengan jumlah 195. Nah, begitulah teman-teman. Nanti bisa dicobakan ya
bikin tabelnya sendiri, cobakan bikin sendiri terlebih dahulu biar paham. Segini aja materi kita tentang MRP. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini.